Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'u rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, yang wajahnya selalu bersinar bak bulan purnama. Yang kami hormati hadirin wal hadirat calon penghuni surga. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menurut Napoleon Hill dalam bukunya yang berjudul Megatrends 2000 yang menjelaskan bahwa pada abad ke-21 merupakan abad perkembangan umat beragama, dapat kita saksikan lembaga-lembaga pendidikan yang semakin makmur, masjid-masjid yang semakin menjamur, pengajian dan pengkajian tidak lagi hanya sebatas forum dan podium, melainkan sudah merambah kepada media cetak dan media elektronika. Hal itu patut untuk kita syukuri dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Namun sayang hadirin, di samping kemajuan yang terjadi pada abad ke-21, ternyata abad 21 telah melahirkan dekadensi moral. Labraknya moral yang kian merajalela. Hadirin, Indonesia saat ini mengalami fase kegentingan di mana tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah kian hari kian menurun karena para pemimpin kita banyak yang terjerat kasus korupsi. Lantas, bagaimana reformasi dapat teraplikasikan sementara para pemimpin kita mengalami dekadensi? Terlebih, kabar berita pada media-media massa di Indonesia tentang pencurian dan tawuran, Pembunuhan dan pemerkosaan, eksploitasi hutan dan pergaulan bebas, hingga gerakan terorisme sering menjadi menu harian. Lantas timbul pertanyaan, apa yang harus kita lakukan? Sebagai jawabannya, berikut syarahan yang akan kami angkat pada kesempatan kali ini yang berjudul Akhlak Rasulullah sebagai kunci perbaikan dekadensi moral, yang dilandaskan dengan Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami berikut ini. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في رسول الله أسوة حسنة لمن كان
dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir, dan yang banyak mengingat Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maksud ayat tersebut menginformasikan sekaligus menegaskan kepada kita, sungguh pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik bagimu. Rasulullah merupakan figur yang luhur serta contoh yang tinggi yang harus diikuti dengan sepenuh hati. Sebagaimana Abu Ala al-Maududi dalam bukunya The Prophet of Islam mengatakan, he is the only one example. Rasulullah merupakan contoh yang paling lengkap. Dalam dirinya terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia. Sebagai contoh, ketika Ka'bah diperbaiki oleh orang Makkah, di mana pekerjaan hanya tinggal mengangkat dan meletakkan Hajar Aswad, tetapi timbul perselisihan. Setiap pemimpin suku yang ada di sana merasa berhak melakukan tugas tersebut. Singkat cerita, Rasulullah datang. Beliau dijadikan hakim atas perkara tersebut. Akhirnya Rasulullah membentangkan kain dan meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengahnya, dan meminta masing-masing di antara mereka untuk memegang ujung kain tersebut. Kemudian diangkatlah. Ketika sampai di tempatnya, Rasulullah mengambil dan meletakkannya sendiri. Setiap suku yang ada di sana merasa puas atas jalan yang ditempuh Rasul, sehingga dapat pulang tanpa tiada perselisihan. Dewan Hakim hadirin wal hadirat rahimakumullah, karena begitu sangat pentingnya akhlak Rasulullah serta kebesaran sifat beliau sebagai seorang pemimpin yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan mengutamakan akhlakul karimah, yang pada akhirnya mampu mengubah masyarakat biadab menjadi beradab, yang dulunya berseteru sekarang menjadi satu, yang dulunya menyembah berhala kini menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Michael Hurt, seorang komunis dari Amerika, beliau menyebutnya dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. Hal ini menjadi pembuktian dari sebuah sabdanya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Lantas, bagaimana akhlak bangsa kita yang telah mengalami dekadensi? Terlebih para pemimpin kita saat ini? Jawabannya adalah masih banyak pejabat yang bejat yang berani melipat uang rakyat. Masih banyak aparat yang tidak amanat dan bergelimang maksiat, serta masih banyak pemimpin yang bergulat di kawasan korupsi yang pekat. Tapi alhamdulillah masih ada pemimpin yang patut diteladani. Masih ada pejabat yang bisa mengayomi. Masih ada aparat yang peduli. Semua itu patut disyukuri walaupun jumlahnya masih sedikit sekali. Di tengah kegentingan negara kita saat ini, di tengah maraknya dekadensi di semua aspek kehidupan, ini menjadi tugas kita bersama agar sama-sama keluar dari lubang buaya dan masuk ke dalam pintu surga. Hal ini tak lain dan tak bukan dengan kita mengimplementasikan roh Rasulullah di tengah-tengah kehidupan kita,
Sehingga dengan cara ini kita mampu hidup bahagia baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun negara dan bangsa. Dan Allah pun akan menganugerahkan keberkahan kepada kita penduduk bangsa ini. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96 yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami berikut ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Dewan Hakim hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari uraian tadi dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, untuk menjadi sebuah negara yang makmur, maka para pemimpin wajib bercermin serta mengambil cara strategi Rasulullah. Yang kedua, segudang problem akan semakin parah jika langkah yang kita ambil salah, termasuk mengambil figur dalam hidup. Yang ketiga, Rasulullah merupakan sosok yang harismatik, yang dimana kita akan dapat menemukan jalan atas masalah yang kita hadapi, termasuk korupsi di negeri ini yang sudah menggerogoti hak rakyat demi kepentingan pribadinya. Hadirin, itulah syarahan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan jikalau pedang lukai tubuh. Masih ada kesempatan untuk sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, maka kemana obat akan dicari? Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq illa aqwa bithoriq. Wassalam.